Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Sevina Gianavila, yang kedua ada Esther Lina, yang ketiga ada Rotua Sri Rezeki, yang keempat ada Dijaya Nurani atau saya sendiri. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalani kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Fungsi atau kegunaan struktur dalam sebuah organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kejelaskan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan wewenang, karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan. 2. Kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. 3. Ada kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi dapat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraian yang jelas. 4. Ada kejelasan jalur hubungan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai yang sebuah organisasi, maka dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga jalur penyelesaian tugas akan semakin efektif dan dapat saling menguntungkan. Pembagian kerja struktur organisasi. Pembagian kerja dalam struktur organisasi merupakan suatu aktivitas dalam menentukan apa pekerjaan yang dilakukan dan siapa yang harus melakukan pekerjaan tersebut. Aktivitas ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan kualitas dalam pekerjaan dan kualitas dari kinerja total suatu perusahaan. Pengertian pembagian kerja menurut beberapa ahli. Menurut Hasibuan, pembagian kerja merupakan informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu posisi atau jabatan tertentu dalam organisasi. Menurut Pophal, pembagian pekerjaan adalah rekaman tertulis mengenai tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Dokumen ini menunjukkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut dan menguraikan bagaimana pekerjaan tersebut berhubungan dengan pembagian lain dalam perusahaan. Manfaat pembagian kerja. Dalam diberlakukannya sistem pembagian kerja, penyelesaian pekerjaan dalam suatu perusahaan akan menjadi lebih efektif jika sumber daya manusia di dalamnya telah mampu melaksanakan pekerjaan masing-masing dengan jelas, spesifik, serta tidak memiliki peran ganda yang dapat menghambat proses pencapaian kinerja. Departementalisasi. Departementalisasi atau departementasi adalah proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan kelompokan. Departementalisasi merupakan cara di mana organisasi dapat memutuskan pola organisasi yang akan digunakan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan. Departementalisasi terbentuk atas dasar yang pertama fungsi, yang meliputi pemasaran, akuntansi, produksi, keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, produk dan jasa, berupa divisi mesin cuci, televisi, radio, dan lain sebagainya. Yang ketiga, wilayah, misalnya divisi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada langganan, dapat berupa penjualan industri, pedagang eceran, pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada proses atau peralatan, meliputi departemen pemotongan, kelompok perakitan, bagian pengemasan, bagian finishing, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada waktu. Misalkan kelompok kerja bisa dibagi menjadi shift pertama, shift kedua, dan shift ketiga. Yang ketujuh, ada pelayan, mencerminkan kelas bisnis, kelas ekonomi, dan pelayanan pesawat terbang, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ada alphanumerical,
digunakan pada pelayanan telepon, misalkan nomor tertentu ditempatkan pada satu departemen dan nomor yang lain ditempatkan pada departemen yang lain pula. Yang ke-9 ada proyek dan matriks, digunakan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi dengan teknologi tinggi, perusahaan konsultan, atau orientasi energi. Jenis departementalisasi. Yang pertama, departementalisasi fungsional. Mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Organisasi fungsional merupakan bentuk yang paling umum dan bentuk dasar departementalisasi. Kelebihan struktur fungsional. Yang pertama, pendekatan ini menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama organisasi. Kedua, menciptakan efisiensi melalui spesialisasi. Ketiga, memusatkan keahlian organisasi. Keempat, memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi organisasi. Pendekatan fungsional cocok untuk lingkungan yang stabil, serta memerlukan koordinasi internal yang minimum, membutuhkan lebih sedikit keterampilan-keterampilan dasar pribadi, dan meminimumkan duplikasi personalia dan peralatan dari segi biaya. Kelemahan struktur fungsional. Yang pertama, struktur fungsional dapat menciptakan konflik antar fungsi-fungsi yang lain. Yang kedua, menyebabkan kemacetan-kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan. Yang ketiga, memberikan tanggapan lebih lambat terhadap perubahan. Yang keempat, hanya memusatkan pada kepentingan tugas-tugasnya. Yang kelima, menyebabkan para anggota berpandangan lebih sempit serta kurang inovatif. Yang kedua, departementalisasi divisional. Suatu perusahaan besar dengan banyak jenis produk diorganisasikan menurut struktur organisasi divisional. Macam-macam departementalisasi divisional. Yang pertama, departementalisasi berdasarkan pelanggan. Maksudnya perusahaan akan melakukan pembagian penjualan produk ke pelanggan. Biasanya ada yang bagian produk laki-laki ataupun perempuan ataupun anak tua dan muda. Contohnya adalah pembagian penjualan produk Rexona, ada pembagian untuk produk remaja, laki-laki, perempuan, ataupun yang ekstra berkeringat. Dengan dilakukannya pembagian ini, penjualannya akan lebih tepat sasaran dan efisien. Yang kedua, departementalisasi berdasarkan produk. Maksudnya perusahaan akan mengelompokkan departemen sesuai dengan kelompok produk yang dihasilkan. Misalkan pembagian departemen barang untuk mengurusi produk berupa barang dan departemen jasa untuk menangani produk yang berupa jasa. Keuntungan utama dari jenis pengelompokan ini adalah meningkatnya akuntabilitas terhadap kinerja produk, karena semua pekerjaan dengan sebuah produk tertentu berada di bawah kendali seorang manajer tunggal. 3. Departementalisasi berdasarkan proses. Maksudnya pembagian departemen berdasarkan proses pekerjaannya. Misalnya, pada perusahaan mebel dibagi atas divisi pekerjaan. Divisi untuk pengolahan kayu mentah, divisi pembuatan kursi atau mebel, kemudian divisi pengecatan. Karena tiap proses membutuhkan keterampilan yang berbeda. Metode ini dapat menjadi dasar pengategorisasian kegiatan yang homogen. 4. Departementalisasi berdasarkan geografis. Maksudnya pembagian departemen berdasarkan lokasi penjualan produk. Misalnya, departemen yang mengawasi di Jawa dan Bali, di Kalimantan maupun di Sumatera. Jika pelanggan suatu organisasi tersebut ke wilayah geografis yang luas dan memiliki kebutuhan yang sama berdasarkan lokasi mereka, bentuk departementalisasi semacam ini akan bermanfaat. 5. Departementalisasi berdasarkan fungsi. Maksudnya pembagian departemen berdasarkan aktivitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Misalnya departemen produksi, departemen penjualan, departemen pemasaran, dan lain-lain. Keuntungan utama dari jenis pengelompokan ini adalah meningkatkan efisiensi dengan menempatkan spesialis secara bersama-sama. Departementalisasi fungsi menempatkan individu yang memiliki keterampilan dan orientasi yang sama kepada unit-unit yang sama. Kelebihan struktur divisional, yaitu 1. Meletakkan koordinasi dan wewenang yang diperlukan pada tingkat yang sesuai bagi pemberian tanggapan yang cepat. 2. Menempatkan pengembangan dan implementasi strategi dekat dengan lingkungan divisi yang khas. 3. Merumuskan tanggung jawab secara jelas dan memusatkan perhatian pada pertanggungjawaban atas prestasi kerja yang biasanya diukur dengan laba atau rugi divisi. 4.
membebaskan para pekerja eksekutif untuk pembuatan keputusan strategi lebih luas dan memungkinkan konsentrasi penuh pada tugas-tugasnya. 5. Cocok untuk lingkungan yang cepat berubah. 6. Mempertahankan spesialisasi fungsional dalam setiap divisi. 7. Tempat pelatihan yang baik bagi para manajer strategi. Kelemahan struktur divisional. 1. Menyebabkan berkembangnya persaingan disfungsional potensial antara sumber daya perusahaan dan konflik antara tugas-tugas dan prioritas-prioritas. 2. Masalah seberapa besar delegasi wewenang yang diberikan kepada manajer divisi. 3. Masalah kebijaksanaan dalam lokasi, sumber daya, dan distribusi biaya-biaya overhead perusahaan. 4. Dapat menimbulkan tindak konsistennya kebijaksanaan antara divisi-divisi. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan kondisi yang sama, pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Dalam organisasi yang tersentralisasi, para manajer puncak yang mengambil seluruh keputusan dan para manajer level rendah melaksanakan pengarahan dari mereka. Singkatnya, sentralisasi merupakan pemusatan wewenang pada kedudukan paling atas dari suatu organisasi. Desentralisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang untuk membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada di level bawah dalam suatu struktur organisasi. Desentralisasi juga berarti penyebaran kewenangan atau pengambilan keputusan secara meluas atau tidak terpusat seperti sentralisasi. Adapun kelebihan dan kekurangan sentralisasi. 1. Kelebihan sentralisasi. Kelebihan sistem ini adalah di mana pusat tidak harus pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Kekurangan sentralisasi. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Kelebihan desentralisasi, upaya memecahkan masalah dapat diambil dengan lebih banyak orang yang memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, dan para karyawan merasa tidak terisolasi dari mereka yang membuat keputusan dan yang mempengaruhi kehidupan pekerja mereka. Kelemahan desentralisasi. Manajer bawah mungkin memiliki tujuan yang agak berbeda dengan tujuan organisasi secara keseluruhan atau visi dan misi. Kurangnya koordinasi di antara manajer yang diberikan otonomi. Proses pengembangan struktur organisasi. Pengembangan organisasi merupakan proses terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berubah, sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal yang dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Sasaran utama pengembangan organisasi. Yang pertama, peningkatan efektivitas organisasi, suatu sistem yang terbuka. Yang kedua, mengembangkan potensi terpendam dalam diri tiap anggota organisasi. Yang ketiga, keterlibatan atau kerjasama antara manajemen dengan para anggota organisasi untuk menentukan cara yang lebih baik demi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Ciri-ciri pengembangan organisasi yang efektif. Yang pertama, strategi dalam mewujudkan kemauan organisasinya terencana. Dalam artian memiliki sasaran yang jelas, berdasarkan dengan diagnosa yang tepat mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, menggunakan pendekatan komitmen, sehingga selalu memperhitungkan pentingnya interaksi antara berbagai satuan kerja yang utuh. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi. Yang keempat, mengandung nilai humanistik, di mana pengembangan potensi manusia menjadi bagian terpenting. Bentuk struktur organisasi. Yang pertama,
Struktur organisasi fungsional. Pembagian kerja dalam struktur organisasi fungsional dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya, seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan atau skill dan tugas yang sama akan dikelompokkan bersama dalam satu unit kerja yang sama. Struktur organisasi ini tepat untuk diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Di bawah ada contoh bagian dari struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Di bawah ada contoh dari bagian organisasi divisional. Yang ketiga ada struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks sering juga disebut dengan struktur organisasi proyek, karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Struktur organisasi matriks ini mengakibatkan terjadinya multi-komando, di mana seorang karyawan haruskan untuk melapor pada dua pimpinan atau pimpinan di unit kerja fungsional dan pimpinan proyek. Struktur organisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional. Di bawah ada contoh dari bagian organisasi struktur matriks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.